Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Alhamdulillah, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang berbahagia. Pada kesempatan subuh kali ini Allah masih memberikan kesempatan tentunya kepada kita untuk melakukan upgrading, perbaikan-perbaikan terhadap seluruh amaliyah yang selama ini kita sudah lakukan. Apakah semua amaliyah yang kita lakukan, baik yang bersifat mahdhuf maupun ghairu mahdhuf ini, sampai saat dan detik ini masih sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita? Kenapa hal itu harus selalu kita tanyakan? Karena terkadang kita suka lupa bahwa keberadaan kita di alam dunia ini bukan kehendak siapa-siapa, melainkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki, wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, akulah yang menghendaki kamu berada di dunia ini melalui mim butuni ummahatikum, perantara ibu-ibu kita. Begitulah Allah menyampaikan pesan kepada kita. Karenanya sampai saat dan detik ini, benarkah semua aktivitas yang kita lakukan itu sudah mengikuti maunya Allah? Bagaimana caranya? Disitulah pentingnya kehadiran seorang Rasul untuk mengejawantahkan maunya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya pada saat ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal ini bulan yang mengingatkan kepada kita tentang, setelah kita punya role model, ya, uswah hasanah, maka tidak ada cara yang lain kecuali qudwatul hasanah. Kita wajib untuk mengikutinya, melaksanakan apa yang sudah menjadi role model ini. Apapun yang kita akan jalani, dan siapapun kita, apapun status sosial kita, maka Rasulullah adalah role modelnya. Maka oleh karena itulah, kalau tema pada kesempatan pagi hari ini, di saat dimana bulan Rabiul Awal mengingatkan tentang role model, saya mengangkat tentang satu hal yang sangat penting berkenaan dengan apa yang menjadi warisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu itu menyampaikan satu statement di tengah-tengah para sahabat dalam satu ungkapan, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalimat yang dikemukakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku wariskan kepada seluruh umatku. Jadi pada saat itu sahabat mendengar langsung, ya, kalimat yang dikemukakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Rasulullah wariskan terhadap umatnya? Ada dua, kata Rasulullah. Amroini ma in tamassaktum bihima, apabila umatku mau, ya, memanfaatkan, mau menggunakan warisan yang aku titipkan, yang berdua warisan ini, lan, kalimatnya menggunakan kata lan, Pak. Kalau dalam ilmu bahasa itu, lan artinya selamanya, tidak akan pernah, gitu. Tadillu
sesat. Artinya kalau kita mau menjadikan dua warisan itu sebagai referensi untuk kita mengarungi kehidupan kita, siapapun kita, apapun status sosialnya, lan tadillu abada. Karena di situ ada kata lan, maka diakhiri dengan kata abada. Abada itu artinya selama-lamanya. Tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Tidak akan pernah tabrak sana, tabrak sini selama-lamanya. Apa yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW tentang dua warisan ini harusnya menjadi perhatian bagi seluruh umat Rasulullah. Hanya persoalannya ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat pada waktu itu, Rasulullah SAW menyampaikan satu statement. Kullu ummati yadkhulunal jannata. Jadi warisan yang Rasulullah SAW titipkan ya kepada kita sebagai umatnya, maka tadi dikemukakan tidak akan pernah sesat, artinya kita akan mendapatkan satu solusi apapun yang menjadi harapan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Dari situlah akhirnya Rasulullah mengatakan, ketika umatku mau berpegang teguh dengan dua warisan ini, semua umatku pasti bahagia. Kullu ummati yadkhulunal jannata. Kebahagiaannya bukan hanya di dunia, kata Rasulullah. Kebahagiaannya dihantarkan ke surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah statement Rasulullah. Kullu ummati yadkhulunal jannata. Semuanya, kata Rasulullah. Kalimatnya itu kullu, semuanya. Illa, ternyata kalimat yang dikemukakan oleh Rasulullah itu baru koma apa? Kecuali. Nah, berarti ada pengecualian nih. Seluruh umatku dia akan bahagia dan di dunia dan bahagia di akhirat. Dimasukkan ke dalam surga. Illa man aba. Kecuali bagi umatku yang tidak mau. Rasulullah menyampaikan di tengah-tengah para sahabat heran, Pak. Kenapa sahabat terheran-heran? Karena sahabat percaya betul apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW itu adalah in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Statement Allah yang dikemukakan melalui lisan Rasul. Pasti benar. Maka salah seorang sahabat memberanikan diri, kemudian dia mengangkat tangan, waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa sesungguhnya umatmu ya Rasul yang tidak ingin bahagia sampai tidak mau masuk surga? Apa ada wahai Rasulullah? Kalau Rasulullah menyatakan hal yang demikian, berarti ada umat Rasulullah yang tidak ingin bahagia dan tidak ingin masuk surga. Maka Rasulullah menjawab, qala man asoni faqad aba. Kata Rasulullah, umatku yang tidak ingin bahagia, yang tidak ingin masuk surga adalah umatku yang lalai dalam menjalani hidupnya. Tidak peduli dengan apa yang aku sampaikan kepadanya. Padahal dengan tegas aku menyampaikan kepada seluruh umatku, kalau saja dia berpegang teguh terhadap dua warisan yang aku titipkan, lan tadilu abada. Dialah umatku. Dia tidak peduli dengan dua warisan yang aku titipkan kepadanya. Seringkali manusia berbangga dengan warisan yang didapatkan dari orang tuanya, dari nenek moyangnya. Alhamdulillah, orang tua saya itu menitipkan warisan ke saya berupa berapa 5.000 hektar tanah. Bangganya bukan main.
Dulu harganya semeter cuman 100.000, tapi sekarang 1 juta, tinggal kali aja itu. Masya Allah, itu luar biasa. Bangga. Ternyata banyak yang lupa. Warisan yang didapatkan dari orang tuanya, berapa triliun pun, kalau lupa dengan warisan yang apa yang Rasulullah titipkan, maka warisan yang dia dapatkan triliunan itu akan menjadi sia-sia belaka, bahkan menjerumuskan dirinya. Akan menjerumuskan dirinya. Banyak contoh kasus tentang warisan itu. Masya Allah, itu luar biasa. Bahkan sampai hilang nyawa, hanya urusan warisan berupa materi. Kenapa? Karena lupa. Sampai-sampai saya diminta untuk menengahi ya keluarga yang ribut tentang warisan. 2 kali saya diminta hadir untuk menjelaskan ke keluarga. Kenapa? Karena terutama istrinya setelah ditinggal oleh suaminya, dia merasa semua harta suami itu adalah miliknya gitu. Sampai seperti itu. Jadi anak mah gimana saya aja, saya yang ngatur. Itu kalau ketika tidak menjadikan warisan Rasulullah itu sebagai referensi, maka akan seperti itu jadinya. Bayangkan, sampai-sampai ada seorang anak ingin membunuh ibunya karena urusan warisan. Saya diminta untuk menengahi tentang hal seperti itu, diberikan penjelasan berulang-ulang sampai saya sudah selesai pulang. Saya pikir sudah seminggu udah selesai urusan, ternyata saya ditelepon suruh datang lagi. Ini masih belum beres urusan, masalah. Urusan materi seperti itu. Hartanya banyak, Pak. Rumah, kendaraan, belum lagi investasi. Gimana tidak tergiur istrinya, kan begitu ya. Apa yang terjadi? Ya alhamdulillah, pada akhirnya istrinya mau menerima, ya kan? Mau membagikan warisan itu sesuai dengan aturan agama. Nah, itu Al-Qur'an. Warisan dari Rasulullah adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka oleh karenanya pada kesempatan pagi hari ini saya angkat tentang Rasulullah titipkan warisan kepada seluruh umatnya, dalam hal ini adalah kepada kita. Apa yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita, tentunya kita tahu 2 tadi, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah. Makanya saya sebutkan tadi, apa maunya Allah disampaikan melalui Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran itu disebut kalamullah, ucapan Allah. Apa yang menjadi maunya Allah, yaitu bacalah Al-Quran. Allah menginginkan apa terhadap diri kita, itulah Al-Quran. Yang keduanya adalah As-Sunnah. As-Sunnah ini adalah jawantah. Apa yang menjadi maunya Allah dalam Al-Quran itu kemudian dijawantahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah pentingnya kehadiran seorang Rasul. Saya tidak bisa membayangkan kalau Allah tidak menghadirkan seorang Rasul, kemudian apa yang menjadi maunya Allah itu dijawantahkan melalui malaikat. Sementara malaikat itu tidak berwujud. Ya kan? Malaikat itu tidak berwujud. Dari cahaya, gimana ceritanya tiba-tiba muncul cahaya mengajarkan ke kita? Sariyunun kabeh berwujud. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu dipahami oleh seluruh tentunya yang menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, tepatnya di dalam surat 2 ayat 121. Insya Allah ayat ini sudah begitu akrab dengan lisan kita dan akrab dengan telinga kita. Artinya kita sering mendengar, bahkan kita sering mengucapkan ayat ini.
apalagi yang sudah belajar tahsin, karena ini adalah ayat yang dijadikan landasan untuk tahsinul Quran, Pak. Jadi membaca Al-Quran dengan baik, nah ini referensi ayatnya. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, allazina atainahumul kitaba. Nah, ini sengaja saya buat beda warnanya, yatlunahu haqqa tilawati. Inilah yang menjadi landasan, apa yang menjadi kewajiban kita untuk yatlunahu haqqa tilawati, membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benar bacaan. Nah, ini jadi yatlunahu, kalimatnya yatlunahu, Pak, menggunakan fi'il mudhari'. Allazina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah menerima Alkitab, yang dimaksud sini adalah Al-Quranul Karim, siapapun orangnya, maka yatlunahu haqqa tilawati. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Quran itu dengan sebenar-benar bacaan, haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan. Sehingga para ulama menginterpretasikan haqqa tilawati, membaca Al-Quran yang benar itu adalah ikhraju kulli harfin mim makhrajihi maha haqqahu wa mustahiqahu. Begitulah para ulama menginterpretasikan tentang haqqa tilawati. Membaca Al-Quran dengan benar yang dimaksud di sini adalah pada saat kita keluarkan setiap huruf dari Al-Quran itu, maka keluarkanlah huruf dari tempatnya. Gitu. Jadi Al-Quran harus kita keluarkan dari tempatnya. Ya, itu. Bahwa Al-Quran berada dalam tempat, ya Al-Quran kan dibaca lewat mulut. Betul keluarnya. Tapi sebelum itu ada tempat di mana huruf itu bersemayam, kan itu. Ada yang tempatnya di tenggorokan, paling bawah yang disebut dengan aqsal halqi, wasatul halqi, adnal halqi. Itu kalau kita belajar ilmu tajwid seperti itu. Dan mayoritas huruf-huruf itu tempatnya ada di adanya di lisan, di lidah. Karena memang itulah huruf-huruf mayoritas adanya di sana. Lidah juga dibagi-bagi. Sama, ada yang di pangkal lidah, yang disebut dengan aqsal lisan, wasatul lisan, adnal lisan. Cuman kalau lidah itu ada tambahan hafatan. Hafatan itu kiri kanan, yang menyipir ke gigi geraham kanan dan gigi geraham kiri. Sampai sedemikian itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melafalkan huruf demi hurufnya. Man qara'a, dari situlah akhirnya Rasulullah membuat sebuah statement, ini jawantah dari ayat ini. Jadi interpretasi dari ayat ini atau pengamalan dari ayat ini, maka kata Rasulullah, man qara'a, barang siapa yang membaca satu huruf dengan bacaan yang benar tadi, haqqa tilawati, man qara'a harfan min kitabillah, dari Al-Quranul Karim, falahu bihi hasanah, maka baginya itu berhak mendapatkan satu kebaikan. Ini luar biasa, Pak. Jadi kalau kita meninggal dunia nanti, itu persoalannya adalah persoalan kebaikan. Apakah pada saat kita meninggal dunia nanti kita membawa banyak kebaikan atau tidak? Kan gitu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalimat ini, kemudian dijawantahkan oleh Rasulullah SAW, kita bisa memiliki banyak sekali kebaikan apabila kita mau menjadikan Al-Quran sebagai warisan Rasul dan kita mau menggunakannya. Nah, di sini. Maka sikap kita yang pertama terhadap Al-Quran itu adalah
yatlunahu, maka mau membacanya. Qara'na atau qara'tu atau iqra. Makanya ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalimatnya adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu, kan gitu. Jadi membaca. Sikap kita yang pertama terhadap warisan yang Rasulullah titipkan adalah kita mau membacanya. Jadi ketika kita pahami ini adalah warisan dari Rasulullah, kemudian kita baca, nah membacanya kita ini masuk dalam kategori as-sunnah. Karena Rasulullah mengajarkannya begitu. Caranya dengan cara haqqat tilawati, membacanya dengan bacaan yang benar. Sampai sedemikian ya diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Makanya betapa pentingnya memahami mulai dari membaca. Membacanya saja, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanati bi asri amsalihah. Dari satu kebaikan yang kita dapatkan, ternyata Allah berikan bonus berupa pahala. Berapa pahala yang Allah berikan terhadap orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran itu? 10 ganjaran pahala. Masya Allah, itu luar biasa. 10 ganjaran pahala. Itu cuma membacanya saja. Saking pentingnya, kemudian Rasulullah menegaskan, wala akul alif lam mim harfun. Jangan engkau katakan alif lam mim itu satu huruf. Lah, kata Rasulullah tidak. Walakin, tetapi alif harfun, alif satu huruf, walam harfun, lam satu huruf, wa mim harfun, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, nah ini kita berhak mendapatkan 3 kebaikan dan 30 ganjaran pahala. Nah ini. Karena pentingnya haqqat tilawati itu, saya sering mendengar malam Jumat ada acara yasinan. Membaca surat Yasin. Kalau di dalam hadis sebenarnya surat Yasin itu bukan hanya pada malam Jumat Pak diperintahkannya. Setiap malam kita diperintahkan untuk membaca surah Yasin. Setiap malam, bukan tiap malam Jumat saja. Ya daripada tidak, akhirnya diagendakanlah setiap malam Jumat. Apa yang terjadi? Pada saat membaca Yasin, ini sudah tidak sesuai dengan haqqat tilawatihnya. Ya-nya dibaca panjang. Yasin. Nah ini dibalik Pak. Ya-nya itu cukup 2 harokat. Yang dibaca panjang itu adalah sinnya. Gitu. Saya sering mendengar baca gitu, Yasin, gitu. Padahal Yasin. Nah itu yang bacaan yang haqqat tilawati, gitu Pak. Disitulah pentingnya melafalkan Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwidnya. Makanya ketika kita mendapatkan warisan itu perlu kita pelajari dulu. Sebagai contoh hal yang sederhana misalnya, kita dapat warisan nih dari orang tua. Apa warisannya? Berupa rumah misalnya. Atau apapun lah namanya. Maka kita harus pelajari dulu. Dapat warisan kan itu ya. Padahal di dalam warisan itu ada hak yang lain. Nah itu. Ketika tidak dibaca ya seperti saya sampaikan tadi. Begitu suaminya meninggal, ini punya saya. Dan saya sebagai istrinya kan gitu. Anak gimana saya yang ngatur. Makanya perlu dibaca dulu. Gimana Islam mengajarkan pembagian warisan ini. Kan begitu. Masya Allah itu luar biasa Pak urusan ini. Apalagi kalau amanah dari, nah tadi warisan Rasulullah, Al-Quran. Ya, atau Rasulullah mengamanahi dijawantahkan melalui statementnya. Jadi ketika orang katakanlah suami sudah meninggal dunia, ya orang tua meninggal, maka yang pertama kali harus dilakukan
pembagian warisan, Pak. Gatal. Allah Akbar. Ya. Tiba-tiba gatal gini, Pak. Aduh, bukan minta air saya sebenarnya, Pak, bukan gatal. Oh, tiba-tiba gatal. Allah. Ya. Jadi ini luar biasa, Pak. Dalam banyak hal, itu baru dari satu sisi tentang warisan. Belum hal yang lain. Kan kalau kita pelajari, dari mulai kita bangun tidur, sampai kita hendak tidur kembali, apa yang menjadi referensi kita? Kalaulah Allah tidak turunkan Al-Quranul Karim, apa jadinya manusia itu? Bisa dibayangkan aja. Orang di luar Islam, dia tidak menjadikan Alkitabnya sebagai referensi, makanya nggak karu-karuan. Ya contohnya orang Yahudi misalnya. Yahudi punya kitab, Pak. Punya kitab. Taurat, Zabur. Tapi dia tidak menjadikan kitabnya itu sebagai referensi. Maka yang terjadi apa? Ya gimana dia aja. Allah sampaikan di dalam salah satu firman-Nya, surat 2 ayat 120. Nah, kalau ini kan 121. Nah, sebelumnya itu ada surat 2 ayat 120 di mana Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita itu jangan seperti orang Yahudi. Lantardo ankal yahud walan nasara, kata Rasulullah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala begitu? Selamanya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani tidak pernah suka terhadap umat Islam. Ini pesan warisan dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Rasul. Ankal yahud walan nasara hatta sampai tattabi'a millatahum. Sampai umat Islam itu mau mengekor mereka, mau menjadikan orang Yahudi itu sebagai panutannya. Sampai seperti itu. Hatta tattabi'a millatahum. Nah, dari situlah akhirnya ada turunan kalimatnya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Jangan sekali-kali kalian, wahai umat Rasul, mengikuti milah-milah Yahudi. Milah itu bukan agama tapi gaya hidup. Milah itu, makanya situ nggak perlu umat Islam pindah agama, baik agama Yahudi atau agama Nasrani. Tapi yang paling penting adalah umat Islam mau mengikuti gaya hidup mereka. Nah itu. Gaya hidupnya mengikuti Yahudi. Makanya kalimatnya situ. Wala ini taba'ta ahwahum. Kenapa? Kalau kita mengikuti gaya hidup Yahudi, karena sesungguhnya kata Allah ahwa'ahum, Yahudi dan Nasrani, yang diikuti itu bukan agamanya, tapi yang diikuti adalah ahwa'ahum, syahwat-syahwat mereka. Sampai ada pesan dari Allah seperti itu. Seolah-olah orang Yahudi dan Nasrani menyembah Tuhannya, padahal sama sekali dia tidak sembah Tuhannya. Tidak mereka menyembah Tuhan sama sekali. Sebab kalau Yahudi Nasrani patuh terhadap agamanya, apalagi kitab yang dia ikutin sesuai dengan kitab yang Allah turunkan, gak akan ngaco. Nah, hal itu terbukti di kalangan umat Islam juga banyak yang ngaco ternyata. Ketika tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai referensinya.
Nah udah, nggak karu-karuan. Menjalani hidup itu gimana? Syahwat-syahwat mereka. Wala ini taba'ata ahwahum. Jangan kalian ikuti syahwat-syahwat kamu seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah. Malaka minallah, apabila kalian itu mengikuti syahwat-syahwat kalian, kata Allah, maka malaka minallah min waliyyin wala nasir. Pada saat itu juga aku tidak lagi menjadi penolong kamu dan aku tidak menjadi pelindung kamu. Bayangkan. Kalau Allah tidak menjadi penolong, lantas kepada siapa kita minta pertolongan? Di dalam surat An-Nahl ini ada sesuatu yang lucu, Pak. Di dalam sebuah kapal yang sedang berlayar, ini dikisahkan di dalam surat An-Nahl, Pak. Ada berkumpul di dalam kapal tersebut orang-orang yang memiliki agama berbeda satu dengan yang lain. Nah, salah satunya di dalam kapal tersebut adalah orang yang mengaku tidak bertuhan, ateis. Dia mengaku tidak bertuhan. Di tengah samudra tiba-tiba terjadi ombak yang begitu dahsyat. Sementara orang-orang yang di dalam kapal punya agama, dia berdoa minta keselamatan kepada Tuhannya. Tuhan tolong saya, orang Konghucu minta tolong kepada Tuhannya. Semuanya itu minta tolong kepada Tuhannya. Ya termasuk Muslim, ya Allah selamatkan saya. Satu orang yang mengaku sebagai ateis, tidak bertuhan, akhirnya bingung, Pak. Kan itu. Ini dikisahkan dalam surat An-Nahl begitu. Yang lain minta tolong kepada Tuhan, masa saya enggak? Akhirnya apa? Dengan terpaksa dia ngangkat tangan juga, Tuhan selamatkan saya. Katanya ateis, tapi minta juga ke Tuhan, Tuhan selamatkan saya gitu. Jadi artinya orang yang mengaku tidak bertuhan itu bohong gitu. Ketika dia dihadapan dengan sesuatu yang membuat terancam di jiwanya, akhirnya dia juga minta pertolongan kepada Tuhannya. Artinya kalimat ateis itu adalah kalimat kesombongan dia saja gitu. Saya tidak bertuhan, saya tidak perlu Tuhan. Tapi begitu dihadapi dengan musibah bencana yang dahsyat, akhirnya dia minta tolong juga kepada Tuhan. Nah, ini sebuah gambaran. Jadi jelas apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat-ayatnya. Salah satunya ini ya, surat 2 ayat 121. Ulaika yu'minuna bihi. Orang-orang yang mau menjadikan warisan yang dititipkan itu, kemudian dia baca, karena memang pertama itu adalah haqqa tilawati dulu, dia baca dengan bacaan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, ulaika yu'minuna bihi. Dari mulai membacanya saja, Allah kategorikan merekalah yang beriman. Jadi pengakuan seseorang beriman kepada Allah, termasuk beriman kepada kitab, ini dijelaskan oleh Allah di sini. Ulaika yu'minuna bihi. Merekalah orang yang benar-benar beriman. Artinya tidak cukup iman itu iqraru bil lisan, diucapkan saya beriman, saya percaya adanya Tuhan, saya percaya adanya kitab-kitab, saya percaya adanya Rasul, malaikat dan hari kiamat. Tidak cukup. Kalimat percaya itu, makanya di situ menggunakan harful mudhara'ah, yaitu fi'il mudhari'. Yu'minuna bih. Iman yang dia katakan itu tidak cukup dengan lisan, tapi tasdik bil qalbi. Dia yakini betul bahwa Al-Quran ini adalah warisan yang akan menyelamatkan dirinya gitu, dan akan mengantarkan kebahagiaan dirinya. Nah, di sini yu'minuna bih. Dan yang ketiganya wa amala bil arkan. Jadi tidak cukup diucapkan, diyakini, tapi harus diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan. Nah, salah satunya adalah dia baca dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Maka merekalah orang yang benar-benar beriman terhadap Al-Quran ini sebagai warisan. Wa may yakfur bihi. Dan barang siapa yang mengingkarinya, nah ingkar dalam artian apa? Ya tadi,
tidak membacanya, andaikan membaca, tidak membaca dengan benar. Nah, disitulah pentingnya kita mempelajari kaidah tajwid di situ, Pak. Jelas di sini dijelaskan. Wa may yakfur bihi, barang siapa yang mengingkarinya, faulaika humul khasirun, kalimatnya tuh. Maka mereka itu tergolong orang yang merugi. Nah, udah pasti rugi, Pak. Satu kerugian yang dia rasakan karena Al-Quran itu akan mendatangkan kebahagiaan buat kita. Maka orang yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran, dia tergolong orang yang rugi, maka tidak akan pernah ada kebahagiaan dalam jiwanya. Yang akan ada kebahagiaan, Pak. Makanya bisa dibayangkan, umat Islam yang mengklaim Al-Quran adalah kitabnya, ketika hanya sebatas pengakuan, tapi tidak mengimplementasikan dalam kehidupan, maka kebahagiaan tidak akan mengantarkan dirinya. Padahal kita tahu, salah satu statement Allah, bahwa Al-Quran itu adalah sifa'u lima fis sudur, bahwa Al-Quran itu adalah obat untuk membahagiakan jiwamu. Lima fis sudur. Jadi Al-Quran itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan buat kita. Nah, ini warisan yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ketika kita tidak melakukan itu, maka khasirun, kalian tergolong orang yang merugi. Karena di sini apa, al khasirun, di situ ada alif lam. Jadi kalau kita perhatikan di dalam ilmu bahasa itu ada kalimat al khasirun, alif lam itu adalah makrifat, sifatnya khusus. Nah, ini maksud kerugian yang dimaksud di sini adalah kerugian bagi orang-orang yang tidak mau menjadikan warisan itu diamalkan. Hanya sebatas diucapkan tapi tidak diamalkan. Makanya kalau kita cermati bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran itu setiap hari khatam, Pak. Rasulullah itu setiap hari khatam. Dari sisi mana? Di samping dibacanya Al-Quran, pada saat sholat malam itu dilanjutkan. Terus, makanya sehari khatam, sehari khatam. Itu Rasulullah, Pak. Sahabat pernah ditanya oleh Rasulullah. Salah satunya adalah Abu Darda. Ya Abu Darda, berapa Anda butuh waktu untuk menghatamkan Al-Quran? 1 hari ya Rasulullah. Sebagaimana engkau. Gitu, Pak. Maka Rasulullah tahu. Beda Rasul dengan sahabat. Kalau Rasulullah itu paham tentang makna yang terkandung dari Al-Quran yang dibaca. Maka kata Rasulullah, jangan 1 harilah terlalu tergesa-gesa. 2 hari ya Rasulullah. Itu juga masih tergesa-gesa. 3 hari ya Rasulullah. Cukuplah buat engkau 3 hari khatam, 3 hari khatam. Kenapa? Karena harus ada bagian untuk mentadaburinya. Memahami makna yang terkandung di dalamnya. Begitu, Pak. Jadi selevel sahabat itu 3 hari khatam, Pak. Rasulullah setiap hari khatam. Yang jadi pertanyaan, why is me? Nah, gitu ya. Bagaimana dengan saya, kan gitu ya. Bagaimana dengan kita? 1 hari, wah berat 1 hari. 3 hari juga masih berat. Ternyata sebulan juga masih berat. Barang siapa yang menghatamkan Al-Quran lebih dari 1 bulan, berarti referensi buat kita itu 1 bulan harus khatam. Barang siapa yang menghatamkan lebih dari 1 bulan, ulaika humul ghafilun, maka mereka tergolong orang yang lalai. Masya Allah. Tuh, Pak, ada referensinya ternyata. Ya, makanya ketika kita mencermati tentang kondisi negara kita seperti ini, ya pantaslah. Coba, kenapa negara-negara Arab itu pada maju, Pak? Padahal kekayaan alamnya cuma mengandalkan minyak. Nah, tadi janji Allah dalam Al-Quranul Karim di situ sebenarnya. Masyarakat Arab itu berinteraksi dengan Al-Quran mereka itu. Makanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Nah, ketika masyarakat Arab yang sudah diberikan kemakmuran lewat tadi ya, kekayaan alam berupa hanya minyak saja, itu sudah luar biasa. Ternyata ada segelintir orang yang pada akhirnya serakah, ingin menguasai dan sebagainya. Akhirnya perang, kan begitu. Berebut materi. Ya itu tadi, ketika Al-Quran tidak dijadikan referensi, akhirnya jadi begitu. Padahal Allah sudah berikan kekayaan yang luar biasa melalui kekayaan alam. Indonesia itu jauh lebih dahsyat lagi harusnya, Pak. Apa yang tidak ada di Indonesia coba? Riau punya sumber minyak tidak akan habis dieksplor selama 500 tahun. Bayang coba, Pak. Riau. Belum lama ini ditemukan di Aceh. Di Aceh juga sama ditemukan sumber minyak yang tidak akan habis dieksplor selama 200 tahun. Itu baru minyak. Abad 21 adalah abad uranium. Indonesia penghasil uranium. Masya Allah, itu luar biasa. Apa coba yang nggak ada? Akhirnya yang bertanya-tanya, nah ini pentingnya mempelajari Al-Quran di situ, Pak. Ketika umat Islam mau mempelajari, umat Islam aja dulu misalnya, meskipun Al-Quran itu Allah berikan bukan untuk umat Islam. Bukan, Pak. Bukan umat Islam. Coba aja kalimatnya. Unzila fihil Quran hudal linnas. Bukan hudal lil muslimin. Bukan. Tapi aku turunkan Al-Quran agar dijadikan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Bukan lil muslimin, bukan. Lil mukminin juga bukan, tapi linnas, bagi seluruh umat manusia. Siapapun manusianya yang mau menjadikan Al-Quran sebagai referensi, sebagai rujukan, sebagai petunjuk, maka syaidun, dia akan bahagia. Nah ini, jadi Al-Quran itu akan mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Karena dengan mempelajari Al-Quran itu, di situ sebutkan wabayinati minal huda wal furqan. Di situ kita akan menemukan kejelasan bagaimana mengeksplor sumber daya alam, mengeksplor sumber daya manusia. Nah ini sehingga bisa kita memetakan mana kekayaan alam yang bermanfaat, mana kekayaan alam yang tidak bermanfaat. Padahal sesungguhnya seluruh kekayaan alam itu pasti mendatangkan manfaat. Hanya kitanya saja ketika tidak tadi mempelajari Al-Quran seolah-olah ada kekayaan alam yang tidak bermanfaat. Ambil contoh sederhana saja. Persoalan di Bandung Barat adalah persoalan sampah. Ternyata bukan hanya Bandung Barat. Di Jawa Barat persoalan sampah. Padahal kalau mau dicermati cukup sederhana. Membuat alat di setiap RT, ruang lingkup kecil, atau yang agak dinaikkan lagi di RW juga ada, sampai di desa juga ada, sampai akhirnya di Kabupaten Bandung ada pengolahan sampah. Masya Allah, luar biasa ternyata, Pak. Ada yang sudah mempraktekkan di beberapa komplek daerah, itu manfaat sampah itu luar biasa, Pak. Syaratnya kesadaran dari masyarakatnya untuk pertama melakukan pemilahan. Mana organik, mana anorganik. Kan gitu ya. Dipilah. Manfaatnya luar biasa. Di kompleks saya itu ada namanya Haji Satori, itu sampai diundang ke istana, Pak. Mempresentasikan tentang pengolahan sampah dengan alat yang sederhana. Jalan, Pak. Saya diajak ke rumahnya yang memperlihatkan itu di daerahnya. Masya Allah, itu luar biasa. Yang sampah-sampah dapur itu kan diolah jadi biogas ternyata, Pak. Sampai dipraktekkan, ini sudah terkumpul, ini gas, ada dia bikin alat untuk mengukur berapa gas yang ada tersimpan di sini semuanya. Kemudian dialirkan ke kompor, nyala. Kemudian sisi yang lain, alat itu diciptakan, selesai dikeolah, akhirnya menjadi pupuk. Di karungan itu, Pak, dijual itu pupuk itu. Itu jadi pupuk. Kemudian
Yang lainnya apa nih? Kayak sampah-sampah plastik. Jadi iya kan? Banyak sekali manfaatnya itu. Masya Allah, itu luar biasa Pak. Jadi makanya kalau kita pergi misalnya ke Jepang, Jepang mah nggak ada sampah. Saya sempat heran kalau ngelihat di sana, di jalan itu Pak, nggak ada sampah sama sekali. Nah saya terenyuh Pak, ketika saya jalan ke alun-alun itu, ada dua orang Jepang itu, dia entah suami istri atau bukan ya, pokoknya laki perempuan itu di jalan berdua, sambil menenteng kresek, dia mengutin sampah yang ada di jalan selama dia perjalanan, dimasukin. Kemudian ada dua kresek, dia pilah itu Pak. Karena itu habit buat dia itu. Jadi kebiasaan yang biasa dilakukan. Dimanapun dia berada, dilakukan itu Pak. Ambil jalan, ada sampah di jalan itu masukin, ini organik, ini anorganik, dipisah. Sampai dimasukin ke tong sampah sama dia. Saya terenyuh, malu saya. Orang lain itu peduli seperti itu. Kan di kita itu bencana akhirnya Pak. Sampah itu jadi bencana. Bencana yang sering terasa pada saat musim hujan. Banjir di mana-mana, itu urusan sampah itu. Sampai di sungai Citarum itu ada kasur, ada bantal. Masya Allah, itu luar biasa. Sekarang lagi digembar-gemborkan masalah Citarum. Apa namanya Pak? Harum. Nah, Citarum harum. Wah, itu biayanya itu triliunan Pak, nggak sedikit ternyata. Ya, untuk membersihkan sampah yang ada di sana itu belum sampai sekarang belum selesai, belum beres. Udah berapa tahun itu? Tuh berapa uang yang sudah dikeluarkan di sana? Tuh, ya susah Pak ya dibersihkan, terus ada yang ngebuang lagi. Ya Allahu Akbar. Itu kesadarannya masyarakat kita. Nah, makanya kalau Al-Quran itu dijadikan referensi, warisan itu dijadikan referensi, wah, tidak ada yang tidak bermanfaat, semua bermanfaat. Makanya saya teringat dengan satu kisah yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika sholat malam dengan Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah terhenti lagi tilawah Quran itu terhenti. Gak lama kemudian terdengar seperti air mendidih. Aisyah itu meriwayatkan begitu Pak. Aisyah mendengar seperti ada suara air mendidih. Selesai sholat, maka Aisyah mau menanyakan langsung ke Rasulullah. Gak kuasa. Nampak apa? Wajah Rasulullah itu lebam. Habis menangis. Rasulullah gak kuasa menanyakan. Gak lama datang Bilal bin Rabah menjemput Rasulullah. Bilal juga menyaksikan wajah Rasulullah lebam itu juga nggak bisa bicara. Diajaklah ke masjid. Karena rumahnya di sebelah masjid. Sampai di masjid, jadi imamlah Rasulullah. Selesai jadi imam, yang pertama kali nanya adalah Bilal. Ya Rasulullah, apa yang terjadi pada dirimu? Aku melihat tidak seperti biasa. Menjemputmu itu dengan wajah yang lebam. Nampak seperti ada sesuatu. Disitulah Rasulullah menjelaskan. Pada saat itu, aku sholat malam di belakang istriku itu, aku membaca ayat Al-Quran. Pada saat bertemu dengan salah satu ayat Al-Quran, di situ terjadi tadabbur. Jadi Rasulullah melakukan tadabbur pada saat itu di saat membaca surat 3 ayat 191. Surat 3 ayat 191 ini di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Disitulah Rasulullah ulang-ulang kalimat itu. Kenapa? Aku khawatir, kata Rasulullah, terhadap umatku. Dia baca ayat ini, tapi dia tidak pandai mentadaburinya. Apa yang terjadi? Sungguh wahai Allah, apa yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Semuanya memberikan manfaat untuk dirinya. Hal itu terbukti Pak, kalau kita mau pelajari, ada ribuan profesor. Dia menjadi profesor itu hanya meneliti seekor nyamuk. Nah, itu. Iya kan?
Dari seekor nyamuk yang dia teliti itu jadilah profesor bermunculan profesor meneliti dari seekor nyamuk. Ternyata diketahui nyamuk itu punya macam-macamnya. Yang umumnya adalah DB. Oh, awal mulanya adalah malaria, demam berdarah, dan seterusnya. Terus sampai ada cikungunya. Ternyata banyak sekali dari nyamuk itu, Pak, profesor itu. Jadi profesor itu dari meneliti nyamuk. Itulah yang dikatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Enggak ada yang sia-sia. Semuanya memberikan banyak manfaat, ya termasuk sampah tadi. Orang menganggap sampah kan itu. Justru yang berbahaya itu adalah sampah masyarakat, Pak. Nah, ini yang berbahaya adalah sampah masyarakat gitu. Kalau sampah organik, anorganik ini manfaatnya luar biasa. Sampah masyarakat ini. Di mana itu di Jawa itu ada sebagian dijadikan pupuk, sebagian lagi dijadikan bata, Pak. Dijadikan bata. Masya Allah, itu sampah, Pak. Itu luar biasa. Di Situbondo gitu kalau nggak salah saya lihat sempat lihat di televisi itu jadi batu bata, Pak, dicetak itu dari sampah-sampah itu. Masya Allah. Jadi manfaatnya kalau kita lihat sekarang persoalan yang kita hadapi di Bandung Barat sekarang, Pak. Masya Allah. Sari Mukti ini sudah mau ditutup, Pak. Alasannya apa? Sudah tidak nampung lagi. Berapa hektar itu Sari Mukti itu sudah diuruk dengan sampah. Bukit-bukit sudah rata sekarang dengan sampah. Padahal kalau diolah itu biogasnya itu berapa liter biogas di situ bisa didapatkan. Belum lagi pupuk yang dihasilkan dari situ bisa bikin batu bata. Wah, manfaatnya itu luar biasa. Pemilahan belum plastiknya. Kebetulan saya punya rekan itu, Pak. Dia bikin mesin untuk mengolah biji plastik, Pak. Jadi dia plastik dimasukkan ke sana, kemudian nanti digiling, keluar jadi biji-biji plastik, Pak. Itu teman saya, Pak. Di sini di Cilame. Laku pesat itu, Pak. Itu luar biasa. Biji-biji plastik, manfaatnya itu luar biasa. Makanya kalau saja mau, memanfaatkan sampah, sampah itu jadi berkah itu memang benar. Cuman persoalannya tadi kembali lagi. Makanya ya mudah-mudahan lah ya ketika kita punya pemimpin yang konsen tentang bagaimana mengaktualisasi warisan yang dititipkan oleh Rasul kepada kita ini, konsen saja di sana insya Allah. Masya Allah, itu luar biasa. Memberikan banyak manfaat kepada kita. Kemudian yang keduanya, di sini ada ayat yang lain yang bisa dijadikan referensi buat kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Ini bahasa sangat indah, Pak. Ya. Innal ladzina yatluna. Di sini juga kalimatnya yatluna juga, Pak, sama. Artinya memang menggunakan fi'il mudhari itu membacanya, ya gitu. Kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, yang dimaksud kitab Allah ini adalah Al-Quranul Karim, wa aqamus shalah, kemudian dia tegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, ya. Kemudian di samping membaca Al-Quran, kemudian dia tegakkan salat, kemudian menginfakkan sebagian mimma, ya, razaqnahum, sebagian rezeki mereka itu sirrau wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, infak itu. Yarjuna, maka apa yang terjadi di situ? Seolah-olah mereka itu sedang apa? Tijaratan lan taburo, sedang jual beli dengan Allah. Yang jual beli itu tidak pernah ada kerugian, sampai bahasanya gitu. Jadi pada saat, ya ini 3 poin ya dijelaskan ini. Tarik ke suaranya. Membaca Al-Quran,
menegakkan sholat, menginfakkan sebagian harta, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sesungguhnya kita sedang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sedang berdagang, yang dagangan itu tidak pernah ada ruginya. Makanya kalimat lan taburo, lan taburo itu selamanya tidak akan pernah merugi, artinya untung terus. Ini referensi Pak, Al-Quran. Jadi warisan kalau kita benar-benar implementasikan dalam kehidupan Pak, Masya Allah, itu luar biasa. Tidak pernah ada kata rugi bagi orang yang mampu berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ya, mudah-mudahan melalui kajian pada kesempatan pagi hari ini, ya, kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menginterpretasikan apa yang menjadi dambaan kita, bahwa doa yang kita lantunkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ini betul-betul bisa terrealisasi, bukan hanya diucapkan tapi kita yakini dan kita amalkan dalam kehidupan. Dengan segala keterbatasan ini, akhirnya marilah sama-sama kita bermunajat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita untuk mengimplementasikan warisan yang telah dititipkan melalui Rasulnya kepada kita, dan kita diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana ya rabbana ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalal karim azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fil rizqin wa taubatan qabla al maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wal najati wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami adalah hamba-hambamu yang pada kesempatan pagi hari ini di waktu yang mustajabah, yaitu waktu syuruk, memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami hambamu yang pandai mensyukuri atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami. Berikanlah kemampuan kepada kami ya Allah untuk memahami apa yang menjadi warisan yang telah dititipkan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Berilah pula kemampuan kepada kami ya Rabb untuk mengimplementasikannya, warisan yang dititipkan kepada kami, dan berilah kemampuan kepada kami ya Allah untuk mengamalkan sepenggal ayat sekalipun, sehingga apa yang menjadi cita-cita kami fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, bukan hanya sekedar lantunan doa yang kami lantunkan, namun ini menjadi bagian kehidupan kami, di mana Engkau memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat buat kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman buat kami untuk kami baca dalam setiap harinya. Diberikan kemampuan untuk mentadaburinya dari ayat demi ayatnya, dan pada akhirnya berikanlah kemampuan kepada kami ya Allah untuk mengamalkannya. Di bulan Rabiul Awal, bulan yang mengingatkan kepada kami tentang sosok sentral baginda Rasulullah SAW, dengan amanah berupa warisan yang dititipkan kepada kami. Berikan kemampuan kepada kami, keluarga kami, anak keturunan kami, seluruhnya ya Allah, untuk mampu berinteraksi dengan Al-Quran ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.